Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun sebelum kami menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.3, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang telah membimbing kami. Yang pertama yaitu instruktur Bapak Tuko Trianto MPD, yang kedua fasilitator yaitu Ibu Siska Yuniati MPD, dan yang ketiga pengajar praktek Ibu Wihdatunisa SPD. Visi saya selaku guru penggerak adalah mewujudkan generasi yang religius dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya usung adalah mewujudkan generasi religius dan berkarakter santun, disiplin, serta bertanggung jawab bagi siswa melalui pembiasaan diri berjabat tangan. Pada aksi nyata modul 1.3 ini kami melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga refleksi. Yang pertama latar belakang aksi nyata. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan saat ini. Ki Hajar Dewantoro juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberi kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia, yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Visi guru penggerak akan dapat terwujud apabila visi yang dimiliki oleh guru penggerak itu terukur konkret, dapat direncanakan dan juga dilaksanakan secara sistematis. Untuk mencapai hal tersebut, guru penggerak dapat menerapkan suatu pendekatan yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Tahapan utama dalam pendekatan inquiry apresiatif adalah bagja, yang artinya bahagia. Bagja kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, mewujudkan siswa yang santun dan bertanggung jawab melalui pembiasaan diri berjabat tangan bila bertemu dengan orang lain. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran PAI yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Yang ketiga, menumbuhkan minat belajar PAI bagi siswa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yang keempat adalah meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah tolak ukur. Yang ketiga adalah tolak ukur. Aksi nyata ini adalah yang pertama, melakukan jabat tangan bila bertemu dengan orang lain. Yang kedua, siswa mengikuti kegiatan belajar dalam suasana menyenangkan dan bahagia. Yang ketiga, meningkatnya minat belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI. Dan yang keempat, siswa aktif dan semangat dalam meningkatkan setiap tahapan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat adalah lini masa kegiatan aksi nyata. Adapun rencana aksi nyata ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan dan pelaksanaan yang kami laksanakan pada minggu pertama bulan Juni tahun 2023. Adapun persiapan yang kami lakukan yaitu mensosialisasikan rancangan aksi nyata ini kepada kepala sekolah, PPU kurikulum, dan rekan guru. Kemudian dilanjutkan menyusun RPP, LKPD, media pembelajaran, alat peraga pembelajaran, dan instrumen penilaian. Selanjutnya setelah persiapan ini dirasa cukup, maka pelaksanaan kegiatan aksi nyata saya lakukan di kelas 8. Pada tahap pelaksanaan, saya juga melaksanakan kegiatan dilakukan di luar kelas, seperti membiasakan diri pada siswa berjabat tangan,
mengajak mereka, memberi contoh mereka untuk selalu berjabat tangan ketika bertemu dengan siapapun di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian melaksanakan ibadah di musola sebagai salah satu bentuk upaya menumbuhkan religius bagi siswa serta rasa tanggung jawab bagi siswa. Yang kedua adalah pelaporan. Pelaporan ini kami lakukan pada minggu kedua bulan Juni tahun 2023. Adapun penyusunan laporan dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis berdasarkan hasil pengamatan saya. Kemudian termasuk dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Yang kelima adalah dukungan yang dibutuhkan. Untuk dapat mewujudkan rancangan tindakan aksi nyata ini, saya tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak sangat kami butuhkan. Di antaranya adalah dukungan dari kepala sekolah, PPU kurikulum, siswa, rekan guru, wali kelas, guru BK, orang tua siswa, dan juga dukungan dari sarana dan prasarana. Yang keenam adalah deskripsi kegiatan aksi nyata. Langkah awal yang saya lakukan dalam kegiatan aksi nyata ini adalah menyusun rancangan menggunakan model inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Pada tahapan pertama, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa siswa kurang berminat dalam belajar PAI pada bab-bab tertentu. Jawabannya adalah mencari informasi baik di perpustakaan maupun media internet tentang cara-cara meningkatkan minat belajar PAI. Yang kedua, mendiskusikan dengan siswa tentang kendala yang dialami dalam pembelajaran PAI pada bab Al-Quran sehingga kurang diminati. Kemudian dari informasi tersebut, ternyata penyebab dalam permasalahan ini adalah bahwa materi PAI banyak adanya hafalan. Pada tahap yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Siapa saja yang sudah menemukan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar siswa. Tindakan yang saya lakukan adalah survei di kelas mengenai guru yang berhasil melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, saya memperoleh pembelajaran bagaimana seharusnya guru memfasilitasi siswa dalam pembelajaran agar menarik bagi siswa. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu gali mimpi. Apa yang harus dilakukan agar siswa terus berminat tinggi ketika pembelajaran? Tindakan yang saya lakukan adalah mencoba merancang RPP, LKPD, dan software pembelajaran agar dapat memfasilitasi siswa. Saya mencoba menyusun RPP dengan metode pembelajaran kolaboratif, disertai dengan LKPD dan software. Pada tahap 4, jabarkan rencana. Apa langkah terobosan yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan minat belajar siswa? Tindakan yang saya lakukan adalah mencoba melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode kolaboratif melalui kegiatan diskusi presentasi dan menggunakan kartu soal Scramble. Kemudian hasilnya adalah pada minggu pertama pembelajaran, saya melihat siswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Pada tahap 5, yaitu atur eksekusi, pertanyaannya adalah siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam meningkatkan minat belajar siswa dalam pembelajaran. Tindakan yang saya lakukan adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan proses pembelajaran dilakukan dengan melaksanakan refleksi. Hasilnya adalah melalui kegiatan ini saya akan mengetahui apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai ataukah belum. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu hasil kegiatan. Selama kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode diskusi kelompok dan praktikum virtual serta menggunakan kartu soal dan kartu jawaban Scramble, siswa tampak senang, antusias, dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagian besar kelompok sudah mampu bekerja sama dalam memahami dan mencari solusi serta permasalahan yang diberikan pada LKPD. Yang kedelapan, kendala.
Adapun kendala yang saya alami dalam melakukan kegiatan aksi nyata ini diantaranya adalah: yang pertama, ada beberapa siswa yang belum mampu untuk mengungkapkan pendapat ataupun ide yang dimilikinya secara jelas. Yang kedua, beberapa siswa yang belum terbiasa menyimak presentasi dari kelompok lain malah sibuk dengan kelompoknya sendiri sambil mempersiapkan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian upaya yang dilakukan, yang pertama, memotivasi siswa serta mengingatkan siswa tentang waktu pengerjaan agar menyelesaikan LKPD tepat waktu. Yang kedua, memberikan materi untuk dibaca siswa di rumah sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang ketiga, lebih sabar dalam menuntun siswa. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang kesembilan, rencana perbaikan. Adapun rencana perbaikan yang akan saya lakukan diantaranya adalah: yang pertama, terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, secara berkala akan mengajak rekan guru yang lain untuk selalu melakukan refleksi tentang praktik baik mengajar yang pernah dilakukan. Video berikut adalah testimoni dari rekan guru dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Maria Susanti dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal. Saya adalah rekan dari Bapak Edi Yudianto SAG MPDI. Bapak Edi sebagai CGP mempunyai visi mewujudkan generasi yang religius dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Visi tersebut telah membuat sebuah prakarsa perubahan yang mewujudkan generasi yang religius, berkarakter santun, disiplin, serta tanggung jawab bagi siswa melalui pembiasaan diri berjabat tangan. Perubahan prakarsa perubahan tersebut merupakan hal yang positif yang akan membawa dampak positif bagi seluruh siswa SMP Negeri 2 Randu Dongkal dan tentunya akan membuat pembiasaan baik. Saya berharap pembiasaan atau prakarsa perubahan ini akan diikuti oleh rekan-rekan guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ayu Lestari dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal kelas 8C. Saya merasa sangat senang dan bahagia apabila diajari oleh Pak Edi Yudiarto tentang sopan santun dan bertanggung jawab dengan cara membiasakan diri kita untuk berjabat tangan dengan siapapun. Saya dan teman-teman juga merasa sangat bahagia karena kita dapat menerapkan sikap sopan santun terhadap sesama. Saya dan teman-teman juga merasa sangat senang ketika pembelajaran dengan Pak Edi Yudiarto, kita dapat memilih apakah ingin belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Edi Yudiarto. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang saya sampaikan pada modul 1.3 visi guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.